kita juga sudah mendatangkan, berusaha membujuk suami Mbak Ocha datang bisa dengarkan kedua belah pihak seperti apa, dan Mbak Ocha juga mumpung ada Pak Ustadz bisa bertanya nanti gitu ya. Undang aja suaminya Mbak Ocha ya, langsung kita suruh masuk aja ya. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Mas Sony, tadi Mas Sony mungkin sudah dengar juga ya apa yang menjadi selama ini menjadi masalah dengan Mbak Ocha gitu ya. Mungkin Mbak Ocha tidak senang dengan cara-cara Mas Sony mendapatkan penghasilan untuk menafkahi anak. Gini Mbak Ina, Ya. Pak Ustadz, Ya. dimanapun yang namanya usaha dagang, Ya. itu gimana kita dengan modal yang kecil meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu prinsip saya. Ya. Di mana usaha seperti itu? Dengan cara mungkin tidak baik, itu kan orang kan bisa saja mendapatkan keuntungan dengan cara yang lebih baik, itu banyak cara gitu ya. Tapi kan ini kan mencurangi timbangan, sama aja seperti ini sih sebenarnya sudah menjolimi, memakan hak orang sebenarnya gitu ya. Itu menurut Mas Sony nggak apa-apa gitu? Menghasilkan bagus untuk saya, untuk usaha saya. Ya curang dikit. Apapun dijalanin sama. Kayaknya saya menghalalkan segala cara deh. Oh ya, nah Pak Ustadz ini dengan tadi yang dijelasin oleh Mas Sony gitu ya, bagaimana tanggapannya Pak Ustadz nih? Prinsip yang dikemukakan oleh Mas Sony itu adalah prinsip yang mengarah kepada kecenderungan untuk orang keluar dari prinsip-prinsip dasar untuk tidak serakah, Mas. Jadi kapital akumulasi modal oleh Allah itu dilarang karena apa? Karena akumulasi modal itu biasanya kemudian merugikan pihak yang lain dan tidak melakukan apa yang disebut dengan zakat dan sedekah misalnya seperti itu. Nah, tetapi prinsip dasar sebelum sampai ke sana saya kira misalnya dengan modal yang kecil misalnya seperti itu saya kira perlu dipikirkan, Mas. Untung yang besar itu kan orientasinya pada fisik ya, fisik untung, kelihatan untung besar gitu kan. Tapi apakah berkah atau tidak itu namanya ada nilai yang lain. Ada nilai yang lain yang harus dihitung di samping yang sifatnya kelihatan nyata, yaitu yang sifatnya fisik gitu kan. Karena bisa aja kita untung besar gitu ya, tetapi tidak berkah. Nah, tidak berkah itu karena apa? Karena cara mengambil keuntungannya itu dengan cara-cara yang tidak yang diambil di situ. Pak Mas Sony ya. Nah, hak orang lain yang diambil itu menjadi sebab kita tidak berkah. Nah, ketidakberkahan itu bisa di samping kalau di dunia bisa berakibat pada diri kita, bisa berakibat kepada istri kita, bisa berakibat juga kepada anak kita. Di samping akhirat kelak itu akan ada cerita yang lebih sengsara lagi kalau kita mengambil hak orang lain untuk hanya semata-mata mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi tolong Mas Sony, yang menjadi prinsip Mas Sony itu kita diskusikan, mari kita korek. Yang dikejar itu bukan hanya keuntungan yang besar yang secara fisik kelihatan, tetapi marilah kita karena kita hidup beragama, bagaimana agama kita jadikan panduan ya, bahwa berdagang itu yang lebih penting itu jangan mengambil hak orang lain, insya Allah ada berkah di situ, walaupun keuntungannya tidak seperti itu. Pak Ustadz bilang benar, sama kan sama saya yang ngomong. Kamu tuh tahu apa sih masalah dagang? Ya, tahu apa kamu? Iya, kamu kan tahunya nerima gitu. Maaf nih Mas Sony saya potong dulu. Mas Sony tahu nggak selama ini apa yang dilakukan Mas Sony ini salah, Mas? Kayak itu disadari. Gini, waktu saya awal di PHK, istri saya seperti ini juga, kecewa, takut miskin, takut tidak makan. Setelah saya berusaha, saya sukses. Banyak nasihat ini. Mana yang benar jadi untuk saya?
Terus Mas Sony, tadi kan saya juga dengar dari istri ya mengatakan bahwa Mas Sony juga ada ritual-ritual yang dilakukan oleh Mas Sony nih gitu hampir setiap minggu ya gitu. Kalau boleh tahu, Mas Sony? Ya saya minta ke satu bilangnya orang bisa atau semacam seperti itu. Orang pintar ya banyak yang gitu. Untuk penglaris seperti itu yang saya lakukan. Mas Sony ada yang ingin dipertanyakan nggak selama ini apa yang Ija gitu ya Mas Sony belum paham gitu. Ini mumpung ada Pak Ustadz mungkin bisa langsung Ya bertanya. Mas, jadi kita tuh jangan memakan uang haram gitu loh. Itu yang lagi Anda diminta sih, tolong Pak sama Ustadz, Pak tolong Pak Ustadz jelaskan mana yang disebut uang haram, uang halal. Tolong Pak, biar saya Ya, juga jadi tahu. gini Mas, ya, bahwa apa yang disebut uang haram dan uang halal kalau dalam perdagangan itu adalah jelas bahwa perdagangan itu adalah jual beli dengan cara transparan. Ya, kalau saya beli 1 kilo gitu ya, uang taruhlah misalnya beras harganya, kemudian saya mendapatkan 1 kilo betul. Iya. Nah, itu namanya transparan, jelas, timbangannya benar gitu kan. Menjadi tidak benar kalau saya membayar 10.000 yang mestinya saya mendapatkan hak 1 kilo, tapi kemudian seakan-akan itu timbangannya 1 kilo benar, tertimbang tidak benar. Ada pencurian timbangan. Nah, kalau itu yang terjadi berarti ada hak orang lain yang diambil oleh Mas Sony atau orang-orang yang membeli. Sementara hak saya hilang karena misalnya saya mendapatkan 1 kilo lalu kurang dari 1 kilo. Lah itu Mas Sony itu haram barangnya. Kenapa? Mas keuntungan itu tidak harus besar tapi kemudian caranya salah. Tapi kemudian keuntungan yang biasa saja tapi caranya benar. Alhamdulillah Mas Sony, kalau Mas Sony mendapatkan keuntungan besar tapi caranya benar. Saya kira itu. Ya, jadinya maksudnya Pak Ustadz adalah cari rezeki yang lebih berkah walaupun keuntungan diinginkan oleh Mbak Ocha ya. Karena juga kita sudah dengar dari awal Mbak Ocha juga merasa selama ini anaknya Mas Sony ini sampai nakal, nggak mau dengar nasihat orang tua. Mungkin juga ini pengaruh dari hasil apa yang dikonsumsi, apa yang dimakan itu secara tidak berkah, kan begitu ya. Nah, kedepannya Mas Sony setelah udah dengar nasihat Salah Mas Sony. Jadi ubah kehidupan cara jual belinya Mas Sony. Insya Allah Allah tetap akan memberikan rezeki yang baik kepada Itu Mas juga Sony. berpengaruh kepada anak saya. Berpengaruh kepada anaknya Mas Sony. Satu. Lalu yang kedua yang lebih penting ya sebelum akhir dari nanti satu hadis sahih yang menjelaskan tentang bahwa nanti kita kelak di akhirat gitu ya. Kita sudah beramal banyak ya. Mbak Angel amalnya banyak sekali, sedekahnya banyak sekali, ibadahnya banyak sekali. Nanti ketika saat hitungan, ketika kita di dunia itu banyak sembunyi kita ngambil haknya orang lain, maka ternyata kemudian itu ada satu kondisi di mana hak-hak orang lain itu dihitung oleh Allah. Jadi kalau misalnya taruhlah Mbak Angel mempunyai 1000 kebaikan, tapi hak-hak orang lain selama di dunia kemudian apa? Di dalam hadis disebutkan Mbak Angel menjadi seorang yang bangkrut. Karena apa? Walaupun 1000 kebaikannya tapi hak-hak orang lain di hilang dunia hanya karena hilang. itu ya. Saya akan tobat Pak. Ya, alhamdulillah kalau seperti itu. Mbak Ocha, ada yang ingin dipertanyakan nggak sebelum kita menutup acara pada Mbak Angel, saya banyak mengucapkan terima kasih sama Pak Ustadz, sama Mbak Angel juga. ya sama-sama. Ya suami saya akhirnya sadar gitu, bisa nerima yang dia lakukan selama ini adalah langkah yang salah. Ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Pak Ustadz, Ya, ini kan sama-sama. Mas Sony kan udah kali ini dengan pencerahan Pak Ustadz. Insya Allah kedepannya memang Mas Sony ini bisa lebih baik lagi kehidupannya dan berubah dan mencari rezeki yang lebih halal ya. Ada nggak amalan yang bisa diamalin oleh Mas Sony supaya kedepannya Mas Sony itu lebih lebih baik? Kan ini kalau saya dengar memang Mas Sony ini udah mau bertobat gitu. Betul, saya kira pertama tadi sebagaimana pengakuan Mbak Ocha, Iya. Kita perbaiki sholat kita dulu ya, yang paling pokok itu. Sholat kita perbaiki, dalam arti kalau misalnya terpaksa ada lubang maka harus diqodho
Ya, jadi misalnya nggak sholat duhur entah kemana gitu kan, maka itu diqadha ataupun jamak takhir di waktu asar, ataupun pokoknya jangan sampai luang lah ya. Terus maksudnya lakukanlah sholat malam. Saya kira sholat malam itu akan mengubah semua kehidupan kita, insya Allah. Sholat malam dimulai ya kalau bisa bangun 1:30 gitu ya. Dan waktu yang paling bagus itu adalah waktu ketika kita bermohon kepada Allah itu sebelum subuh, di waktu sahar, namanya waktu sahur. Nah, disitulah. Jadi setelah sholat malam baru bermohon dan bermunajat kepada Allah, mohon dagangannya bisa menjadi bagian dari cara mencari rezeki yang halal, dan bermohon kepada Allah mudah-mudahan dan anaknya menjadi anak yang soleh. Amin. Ya. Nah, pemirsa Tawakal, ini adalah pembelajaran buat kita semuanya dengan kisah Mbak Ocha dan Mas Sony. Jadi apapun, sekecil apapun yang kita dapatkan, asal itu berkah, insya Allah juga bisa mendapatkan hasil yang baik dan tidak memakan barang haram gitu ya. Ini ada pembelajaran buat kita semua, jangan sampai apa yang dilakukan orang tua menjadi dampak yang buruk buat anak kita, karena bagaimanapun yang dimakan anak kita adalah harus yang berkah, yang baik, supaya anak kita juga bisa tumbuh dengan baik dan berkah itu ya. Terima kasih sudah belajar pada pagi hari ini, dan juga terima kasih Pak Ustadz Mas Duki. Ya Mbak, sama-sama. Ya, pemirsa Antv, terima kasih sudah menemani kita pada pagi hari ini. Saya Angel Elga, pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.